Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi inda jali wa hayrati wa ya بمتعني بسر حروفه ونوّر به قلبي وسمعي ومكلتي كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية به في من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومكلتي. الفاتحة. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bil haqqi anzaltahu wa bil haqqi azal. Allahumma azim ruhbati fihi waj'alhu nuran li basari wa shifaa'an li sadri. Allahumma zayyin bihi lisani wa jamil bihi wajhi wa qawi bihi jasadi. Warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Wahsyurni ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-akhyar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang nyalain kamera baru ada 7, 8 sama Mr. J. Padahal di depan tadi sudah ada himbauan, peringatan, informasi penting. Harap menyalakan kamera di saat kegiatan berlangsung. Betul? Kecuali ada beberapa tadi sudah izin karena kendala lowbat, kendala apa, udah izin ke Mr. J untuk tidak menyalakan kamera, it's okay, nggak masalah ya. Semoga yang nyalain kamera tuh kameranya benar-benar mendukung ya, asik. Kalian kan cantik dan ganteng-ganteng, kudu bersyukur. Ayo nyalain kameranya. Ini baru ada berapa yang nyalain kamera, bisa dihitung. Baru ada 4, 8, 13. Ya baru ada 18. 18 sama Mr. G itu. Ini 20, ya 21. Ya 2, ya banyak kurang lagi. Oke lah, kita bahas dulu, kita baca Quran, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan PJJ pada hari ini Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh, serta Allah mudahkan dalam memahami mata pelajaran pada hari ini, dan Allah jadikan ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dua, untuk orang tua kita ya, orang tua kita semua, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan rezekinya, dan untuk guru-guru kita serta keluarga besar MTS Negeri 31 Jakarta, Allah berikan kemudahan dalam segala aktivitasnya, serta keberkahan dalam segala rezekinya, dan kesabaran dalam mendidik siswa-siswinya. Ila hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ketiga, kita doakan saudara keluarga kita yang sedang sakit, Allah sembuhkan kembali. Teman-teman kita yang sedang kurang sehat, Allah sehatkan kembali. Dan guru-guru kita yang sedang kurang fit, Allah kembalikan kesehatannya seperti sedia kala dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Serta untuk teman kita maupun saudara kita maupun tetangga kita, dan ada karyawan dari staf TU 31 yang sedang melaksanakan isolasi mandiri. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, semoga Allah sembuhkan dari wabah pandemi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Buka Qur'annya surat Hud ayat berapa kemarin? Ayat 13 ya. Buka Qur'annya surat Hud ayat 13. Mr. Jim minta tolong ke Habil. Habil sudah siap Pak Habil? Ya, Mister. Oke, Habil. Buka Qur'annya surat semuanya. Buka Qur'annya surat Hud ayat 13. Buka Qur'annya surat Hud ayat 13. Habil, siap? Bentar. Oke, silakan Habil. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna iftarah qul fa'tu bi asri suwarim mislihi muftarayati wa da'una man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmillahi wa alla ilaha illahu fahal antum muslimun. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati ilan nur lahum fil akhirati ilan nur wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu shahidun minhu Musa imamu wa rahmah ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi minal ahzabi fannaru maw'iduhu wala tukafi miryatim minhu innahu min rabbannasi la yu'minun wa man azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba ulaika yu'raduna ala rabbihim wa yaqulul aduha الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. يصدون عن سبيل الله ويبغون وهم Alhamdulillah.
والأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء لكم العذاب ما كانوا يستطيعون السماء وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم لا يفقهون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصر والسماع هل يستويان مثل أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلى الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنتم على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فأميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. Shadaqallahul Azim. Semuanya nyalakan mikrofonnya, kita doa bersama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatai ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Habil yang sudah memimpin tadarus virtual pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan bersama Allah kabulkan dan Allah mudahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Berikutnya kultum yang akan disampaikan oleh kelas 72 Fitia Azkia. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru MTS Negeri 31 Jakarta, yang saya sayangi teman-temanku sekalian.
Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan nikmat iman, Islam, dan sehat walafiatnya, kita dapat berkumpul di tadarus virtual ini dalam rangka penyampaian kutub. Sholawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru serta teman-temanku, hari ini saya akan menyampaikan kultum dengan tema pentingnya menjaga kebersihan dalam Islam. Agama Islam adalah agama yang sangat menganjurkan hidup bersih, baik bersih jasmani maupun bersih rohani. Bersih jasmani berarti bersih tubuh kita, sedangkan bersih rohani berarti bersih hati dan jiwa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "An-nazafatu minal iman," yang artinya kebersihan adalah sebagian dari iman. Kalau kita ingin dikatakan sebagai orang yang beriman, maka kita harus menjaga kebersihan. Tujuannya agar kita selalu diberi kesehatan dan dapat terhindar dari berbagai macam penyakit. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita harus benar-benar menjaga kebersihan, seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Atau istilah kerennya menerapkan protokol kesehatan dengan 3M. Teman-teman, di masa pandemi ini kita harus tetap di rumah. Walaupun harus keluar rumah, hanya untuk hal-hal yang mendesak saja. Itu pun harus menerapkan protokol kesehatan. Memang sangat jenuh kalau harus di rumah terus. Tapi apa boleh buat karena adanya wabah COVID-19 yang mendunia ini. Kita harus banyak bersabar karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Di samping menjaga kebersihan jasmani, kita juga harus menjaga kebersihan rohani agar hati dan jiwa kita dapat terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dengan menjaga kebersihan rohani, insya Allah kita kelak akan menjadi generasi yang berakhlakul karimah seperti akhlak baginda Nabi besar Muhammad SAW, serta menjadi insan yang dapat berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Selain menjaga kebersihan jasmani dan rohani, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Apalagi saat ini telah tiba musim penghujan. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan agar dapat terhindar dari bencana banjir. Jangan sampai terjadi masalah kesehatan seperti wabah corona belum selesai, datang lagi masalah baru yaitu bencana banjir. Teman-teman, kita harus membiasakan hidup bersih sejak usia dini agar setelah dewasa nanti kita sudah terbiasa hidup bersih. Demikianlah kultum saya hari ini, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Fitya Askia. Keep applause. Sangat baik ya materinya dan sangat lantang dalam penjelasannya serta lancar sekali. Intonasinya itu jos, pas banget ya. Fitya Askia, mantap. Mudah-mudahan nanti Fitya Askia di saat pandemi sudah berakhir bisa maju ke depan masjid untuk memberikan pencerahan kepada teman-temannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tadi Fitya Askia itu menjelaskan tentang pentingnya menjaga kebersihan. Kadang kita ini sangat suka kebersihan tapi berat untuk melakukannya. Ini sangat kontradiktif ya. Artinya kita sepakat, kita senang, kita satu pendapat bahwasanya hidup bersih itu nikmat. Semuanya punya statement yang sama, hampir semuanya sama. Hidup bersih itu sehat. Semuanya hampir memiliki statement itu. Hidup bersih itu indah. Kita kalau ibarat melihat yang bersih itu kayaknya senang. Kita melihat yang bersih itu kayaknya betah. Tapi apakah kita sudah menyumbang kebersihan itu? Misalkan di saat kita makan, sampahnya buang sendiri ke tempatnya, atau asal membuang saja di tempat yang seenaknya. Atau di saat kita berjalan melihat sampah-sampah yang berserakan, apakah kita diam? Kan itu yang menjadi pertanyaan besar. Jadi kalau kita suka zahirnya sudah bersih, insya Allah batinnya juga akan bersih, hatinya juga akan bersih. Bersihnya hati itu sangat sulit. Kita itu satu nggak boleh bohong, kedua selalu menjaga apa yang diberikan kepercayaan gitu oleh yang memberi kepercayaan, pemberi kepercayaan. Artinya amanah. Ini artinya
itu sangat berat kalau kita ingin membersihkan hati. Tapi apa salahnya untuk kita mencoba sejak dini? Beneran? Artinya kita juga masih belajar untuk membersihkan yang namanya hati. Hati kita ini penuh dengan kotoran nih. Kalau kalian tahu, satu suka bohong, kedua kalau buat tugas suka nunda-nunda, ketiga kalau apa lagi ya? Kalau virtual, kalau alasannya banyak banget itu kan banyak bohongnya. Nah, kita ingin membersihkan hal-hal itu. Maka dari itu semuanya kita harus saling belajar dan saling mengingatkan supaya kita bersih hati dan bersih zahirnya. Amin amin ya robbal alamin. Ya, semangat ya. Terima kasih Vidya Askia. Lancar banget tadi, bagus. Vidya Askia, I like it. Oke, besok itu kelas 73. 73 itu Adelia Eka Putri ya. Adelia ya? Ya, betul ya? Adelia ya? Oke, sip. Besok harus lebih menarik lagi ya, Adelia ya. Oke, berikutnya informasi PJJ. Sebelum ada informasi PJJ, ada Pak Yusri di sini. Pak Yusri, saya sempat mengundang kemarin Pak Yusri untuk hadir dalam kegiatan virtual. Oke. Oke. Oh ya, Pak Yusri. Ini perlu kalian ketahui, semua para anak-anak kelas 7, alhamdulillah sudah hadir Pak Yusri selaku wakil kurikulum MTS Negeri 31 Jakarta saat ini ya. Jadi Pak Yusri akan memberikan informasi mengenai pembelajaran yang supaya kalian itu valid. Kalau ibarat melalui wali kelas mungkin kalian sudah bosan atau sudah menganggap angin berlalu. Sekarang kami wali kelas menghadirkan Pak Yusri selaku wakil kurikulum untuk memberikan kevalidan mengenai apa saja sih yang harus kalian lakukan dalam selama PJJ. Apakah selama ini para guru-guru kalian itu beranggapan hanya menakut-nakuti atau apa? Ini wakil kurikulum akan banyak berbicara. Jadi kalau kalian ada pertanyaan silahkan langsung tanyakan ke wakil kurikulum. Misalkan kalau kalian merasa ini belum ada materi, belum ada apa, ulangan, silahkan ngadu ke kurikulum. Silahkan. Kalau kalian ngadu ke wali kelas nggak berani atau malu, langsung aja ke wakil kurikulum, dipersilakan. Kepada Pak Yusri, ya kami persilahkan. Pak Yusri, dengar suara itu sudah berbicara tapi nggak ada suaranya. Speakernya. Pak Yusri. Speakernya udah itu. Oh, oke, udah ada. Mari diulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para wali kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 dan akan dari 1 sampai kelas dari 192. Nah ini baru hadir 135-an. 52 di sini. Nah, 2 kurang dengan 6 wali kelas dan 1 saya. Oke, pertama-tama marilah Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia adalah kita bisa mengikuti tadarus virtual hari ini. Mudah-mudahan kedepannya wabah ini juga makin habis dan hilang dari muka bumi. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana yang telah membawa dan zaman yang penuh lawan seperti sekarang ini.
ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan kepada anak-anak semua. Di dalam PJJ ini tidak sama dengan tatap muka yang mungkin kalian belum pernah ketemu dengan wali kelas ataupun para pengajar di madrasah ini. Nah, ini akibat dari pandemi ini. Tapi kami dari pihak madrasah juga berusaha semaksimal mungkin mengadakan pembelajaran yang menarik bagi kalian. Artinya biar tercapainya keberhasilan itu, walaupun tidak semaksimal mungkin seperti tatap muka. Di sini kalian dalam pembelajaran PJJ ini, nah Bapak mengharapkan walaupun itu PJJ, yang namanya tugas, Bapak yakin guru-guru pun memberikan tugas itu ada waktu. Enggak mungkin hari ini dikasih tugas, besok langsung dikumpul. Enggak. Insya Allah enggak. Biasanya dikasih waktu itu paling cepat yang namanya tugas seminggu. Atau ada yang 2 minggu. Ada malah yang sebulan. Nah, cuman dari kalian ini selalu menunda pekerjaan. Kalau dikasih waktu seminggu, nah nggak segera kalian kerjakan. Biasanya nunggu dulu, antar aja masih lama ini, masih seminggu, minggu depan. Kalau 2 minggu juga begitu. Akhirnya apa? Besok hari ada lagi guru yang ngasih tugas seminggu lagi. Akhirnya apa? Karena kebiasaan di entar-entaran atau ditunggu, akhirnya numpuk. Nah, setelah numpuk, udah malas, untuk mengerjakan juga malas. Akhirnya apa? Nah, gurunya udah obrak-abrik di wali kelasnya. Ini si Anu belum ngerjain tugas. Nah, ini Bapak minta pada kalian, karena walaupun namanya PJJ, karena pembelajaran itu juga di dalam kurikulum juga ada standarnya, artinya standar minimalnya di mana, nah itu juga ada. Tolong segera menyelesaikan tugas, jangan ditunggu-tunggu. Jadi kalau seandainya sekarang ada tugas, sedangkan kan kalian ini pembelajaran mulai dari jam 7, oke lah dari jam 6, terus sampai jam 12 itu KBM atau PJJ. Nah ini dari jam 12 siang sampai jam kalau untuk pondok itu ntar ada terbentuk di jam 3:30 karena ada masuk pembelajaran PJJ pondok. Nah ini kan ada jeda waktu yang jam. Nah ini silakan dicicil, yang namanya tugas itu dicicil. Oh iya, ini hari ini kira-kira apa yang bisa saya kerjakan. Saya kerjakan itu. Jadi pas waktu pemberian tugas, nah kalian sudah selesai. Artinya kalaupun kurang ya kurang nggak banyak. Tapi kalau kalian tumpuk setiap hari kalian tumpuk, akhirnya apa? Nah pas di akhir, nah itu numpuk semua. Kenapa nggak mau itu terjadi kembali seperti di semester 1 ini, karena semester 2 ini ada hubungannya dengan kenaikan kelas ke kelas 8. Nah, Bapak ingin selesaikan tugas segera mungkin, karena yang namanya kenaikan kelas itu banyak pertimbangannya. Nah ini Bapak lihat di sini juga baru yang hadir pun di angka 150-an dari 192 siswa. Nah ini juga harus ada komunikasi dengan siswa yang tidak bisa hadir ini. Kenapa? Apakah itu sakit
apakah emang males? Nah ini kalau males ini memang nggak ada obatnya. Nah kenapa? Karena rajin itu mempangkal pandai, malas pangkal bodoh. Nah itu sesuai dengan pepatah itu, nggak ada orang itu pintar karena malas, nggak ada. Yang ada itu adalah rajin pangkal pandai. Nah jadi Bapak mengharapkan pada kalian untuk kenaikan kelas ini, saya yakin teman-teman guru juga. Nah itu untuk memberikan tugas. Nah kami memang nggak mengharapkan kurikulum itu selesai, enggak. Jadi kalau misalnya kita misalkan matematik misalnya, itu kan KD-nya banyak, ada sekitar 6 atau 7 KD. Nah dari kurikulum ataupun dari kementerian ataupun dari Kemendikbud, nah itu tidak mengharapkan harus selesai di 7 bab tadi. Walaupun itu tercapainya 5 bab atau 4 bab, tapi akurat gitu loh, tuntas. Jangan sampai selesainya 3 bab atau 2 bab, nah nggak tuntas juga. Nah ini tolong diperhatikan kalian juga sebagai siswa, karena kalau tugas ini ya memang segera mungkin dikerjakan, karena itu yang sangat membantu nilai kalian itu. Mungkin kalau dinilai ulangan harian atau penilaian harian, ulangan harian pertama nilainya jelek juga, nilai kedua udah remet masih jelek juga. Nah ini membantu tadi adalah dari nilai tugas. Nah kalau tugas segera kamu selesaikan, nah mungkin aja jadi pertimbangan oleh guru, oh ya ini anak ini mungkin di PH-nya atau penilaian hariannya kurang baik, tapi di tugas dia segera. Nah ini juga ada nilai plusnya buat kalian. Nah, ini yang kami Bapak harapkan dari kalian, bagi siswa-siswi yang hadir pada hari ini, yang mudah-mudahan kedepannya lebih semangat lagi walaupun dalam keadaan pandemi ini. Kami sebenarnya nih kalau dalam hati nurani, Bapak juga yakin guru-guru itu ingin ketemu dengan kalian, ingin tatap muka dengan kalian. Sama Bapak juga, Bapak nggak kenal kalian, siapa si A, si B, mungkin wali kelas mungkin lebih tahu, tapi kalau Bapak belum pernah kenal dengan kalian, oh si A ini namanya siapa, nggak kenal. Nah, tapi kalau tatap muka, emang betul, tatap muka itu lebih efisien, lebih baik ketimbang PJJ seperti ini. Pertama banyak kendalanya, seperti sinyal juga pengaruh, IT-nya juga pengaruh, banyak pengaruhnya. Nah, jadi mudah-mudahan pandemik ini cepat berlalu, kita bisa tetap buka dan bisa melaksanakan KBM dengan baik. Tapi kalau PJJ ini ya Bapak juga, karena ini bukan faktor dari madrasah pun enggak, faktor dari siswa pun mungkin ada, tapi kalau dari faktor madrasah, insya Allah madrasah itu sudah memberikan semaksimal mungkin pembelajaran pada kalian. Nah, tapi kalau seandainya emang ada guru tahu-tahu nongol ngasih tugas, nah saya rasa sih enggak, biasanya dijelasin dulu. Saya tahu banget teman-teman guru saya itu, dia walaupun itu anak PKM pun, yang ada beberapa orang itu anak PKM dari Asabiyah, nah itu juga sudah saya sampaikan. Silakan kasih materi dulu, setelah itu baru kasih tugas. Nah, saya yakin juga kalau tugas itu enggak setiap minggu dia ngasih tugas, enggak. Karena dalam satu bab itu, satu bab, satu tugas juga cukup. Baru penilaian harian. Itu sebenarnya udah cukup. Tapi kan enggak ada, oh misalnya satu bab, terus tugasnya 3. Saya rasa sih enggak. Kami rasa sih enggak. Jadi, tergantung pada kalian. Karena segala sesuatu itu, ingat ya, yang merubah diri kita itu adalah bukan orang lain, jangankan gurumu ataupun saya sendiri tidak bisa merubahnya. Jangankan kami, guru ataupun wali kelasmu, orang tuamu aja tidak bisa merubahmu. Siapa yang bisa berubah dirimu? Ya adalah kalian sendiri.
Karena yang merubah diri kita itu adalah kita sendiri. Yang merubah nasib kita adalah kita sendiri. Jadi ya kita yang berusaha. Ingat bahwa setiap kemauan, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Itu intinya. Karena kenapa nggak ada orang, boleh kemudian orang sukses itu kenapa bukan dia karena intelek paling tinggi untuk menjadikan seseorang sukses itu cuma sekitar 8 atau sampai 10%. Yang buat orang sukses itu apa? Pertama adalah kejujuran. Kejujuran itu masih nomor 1. Masih untuk kesuksesan seseorang, kejujuran ini masih pengaruh di angka 60 sampai 80%. Yang kedua adalah tanggung jawab. Nah, apa tanggung jawab? Contoh berarti kalian adalah siswa. Mana tanggung jawab kalian sebagai siswa? Oh iya, mengerjakan tugas tepat waktu. Terus mengerjakan penilaian harian. Nah, tadarus ini kan sebenarnya juga di tadarus virtual ini saya yakin teman-teman wali kelas atau para guru kalian juga bisa menilai dari sini mana yang aktif, mana yang cuman muncul juga kagak. Nah, ini juga pertanyaan. Ini juga harus tahu. Ini kenapa permasalahannya anak ini nggak pernah ikut virtual? Apakah dia pulsanya habis atau paketnya nggak ada? Nah, ini kan harus dicari apa permasalahannya. Tapi dia mendengarkan dengan baik, ini itu sudah nilai plus buat kalian. Nah, itu adalah sebuah bentuk tanggung jawab. Jadi kami pihak madrasah, karena kalian masih baru di kelas 7, nah kami mengharapkan kalian depannya, ya mudah-mudahan pandemi ini juga cepat berlalu, kita bisa tetap muka dalam KBM. Nah, itu mungkin Bapak rasa mungkin akan lebih baik, Bang. Saya yakin semua sekolah itu, baik itu siswa, baik itu guru, ingin tatap muka. Nggak ada yang nggak ingin tatap muka. Sudah setahun pandemi ini, Bapak aja udah nggak tahu kayak apa anak-anak menurut Bapak. Nah, ini juga untuk laki-laki, kalau masih ada rambutnya panjang dipotong, dirapikan rambutnya. Karena kenapa? Ya mudah-mudahan ntar Bapak juga bicarakan dengan siswanya. Nah, untuk foto di rapot kalian, nah ini apakah ini Bapak juga belum mengundang orang tua ini? Apaan mengundang orang tua untuk Zoom? Artinya program dari madrasah ini apakah bisa dilaksanakan dengan baik? Nah, itu tergantung pada orang tua. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan mengenai dari anak-anak selama kegiatan PJJ. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Dikasih 3 penanya. Siapa yang mau bertanya? Ya, kalau 50 terlalu banyak, Pak. Iya. Ya, kayaknya. Ada 3 penanya. Gratis ya nanyanya ya. Gratis. Ya, Sami silakan tanya, Sami. Itu suaranya kayaknya suara Pak Ropit. Iya, Pak Yus. Ya. Silakan Sami mau tanya, Sami. Pak Ropit. Silakan anak-anak yang mau tanya tuh. Mumpung ada Pak Yusri selaku wakil kurikulum. Pak Yus, kenal suara saya enggak? Ayo, ada yang mau tanya? Tadi Sami kayaknya mau tanya, Sami 75. Ngumpet dia. Yang banyak yang nggak masuk kelas berapa ini? Belum dicek. Nanti kalau cek baru tahuan. Ntar dikalkulasi dulu Pak Ji. Artinya direkap siapa sih yang sering nggak masuk virtual ini? Iya. Dengan baik. Nah, ntar kasih saya. Siap. Apakah kita mau harus ke rumahnya dulu? Kenapa permasalahannya? Nah, ini kan kita harus tahu nih. Ini dari 192 yang hadir cuma ada 141 saya. Iya, di sini 150.
Nah, saya 140 cuman. 50. Tapi nanti pas ending-ending banyak yang masuk ini biasanya di injury time. Oh gitu. Oh berarti ini mau nanyakan Pak Yus mengenai kuota. Anak-anak kita ada bertanya ke wali kelas mengenai kuota, katanya gitu. Kuota dari sekolah yang KJP ya. Kalau sementara ini untuk masalah itu kalau kemarin itu kenapa anak-anak dapat pertama itu memang inisiatif dari madrasah sendiri, artinya bukan aturan dari kementerian. Nah, kalau sekarang kan ada lagi nih yang terbaru nih info dari Kementerian Pendidikan mau diberikan per tanggal 11 3 bulan ke depan kalau nggak salah. Tapi untuk madrasah itu baru buat Diknas ya. Kalau untuk madrasah kita belum ada informasi terkait tentang pembagian kuota tersebut. Nah, jadi kalau saran Pak Yusri, jika anak-anak bermasalah dengan kuota, silakan ke sekolah atau madrasah. Jadi bisa pakai lebih di madrasah kalau emang kesulitan dengan kuota. Tapi kalau nggak ada permasalahan dengan kuota, berarti kan ini bukan karena masalah kuota berarti yang nggak masuk, tapi masalah males. Iya betul. Salahnya. Tapi kalau untuk masalah kuota kami udah ngasih ruang dari tahun lalu itu PJJ aja itu udah. Kalau seandainya yang bermasalah dengan jaringan, apakah dia dekat internet, nah itu biasanya kan radiasinya kan biasa masalah untuk jaringan. Kita kan datang ke sekolah, tapi sampai sekarang ya berapa lama? Jadi itu sudah selesai juga semester kan. Ini udah masuk bulan Maret atau bulan 3 di semester genap. Nah ini kita tinggal untuk part itu kurang lebih 3 bulan setengah. Artinya perkiraan part itu adanya di awal Juni. Nah berarti kurang lebih Maret, April, Mei. Mei puasa. Ini juga banyak liburnya nih. Ada puasa, libur menjelang puasa, libur puasa, libur menjelang Lebaran dan setelah Lebaran. Nah ini kurang lebih habis 12 bulan. Nah berarti yang belajar efektifnya atau PJJ itu kurang lebih cuma 2 bulan. Nah ini pada anak-anak dimanfaatkan waktunya semaksimal mungkin, seefisien mungkin untuk PJJ. Nah mungkin dari madrasah emang nggak bisa mengandalkan semua, artinya kamu harus selesai semua, enggak. Tapi kamu bisa bantu dengan di rumah. Boleh belajar dengan tetangga ataupun dengan orang tua sendiri ya monggo. Karena kenapa? Sekarang sumber belajar itu kan bukan cuma buku aja, banyak sebenarnya. Yang penting intinya adalah kemauan dari anak-anak semua. Ada nggak kemauan? Kalau ada jalannya. Tapi kalau kemauan nggak ada, ya tetap aja nggak aslinya nggak maksimal. Karena kenapa? Saya yakin kalau yang menjelaskan maksimal siapa, apalagi dalam sisi virtual begini. Nah, caranya gimana ya? Kami belajar. Oh, besok masuknya misalnya untuk matematik ya, karena saya guru matematik ya mungkin matematik misalnya. Sekarang udah masuk di bangun datar misalnya, bangun datar segi 3 dan segi 4. Nah, di rumah kan udah belajar juga di SD. Saya yakin di SD itu juga udah belajar tentang shifting, pas juga udah belajar. Nah, sedikit banyak dibaca, benar memang kalau memahami sendiri emang sulit, betul. Tapi kalau kamu udah memahami sedikit, ntar pas guru mau menjelaskan, nah kamu kan lebih maksimal menerimanya. Oh iya, ini saya sudah pelajari semalam ini. Bangun datar segi 3, bangun datar segi 4, di situ ada belah keempat, ada segi 4 yang
jenjang progresif dan lain-lain. Nah, itu bisa dibaca surah baris seperti apa. Nah, itu kan jelas. Nah, tinggal memperdalamnya dengan buku yang bersangkutan. Kayaknya dasarnya lihat, kalau begitu bisa kan dah dipinjamkan dari sekolah, dari madrasah. Nah, sumbernya yang lain apa? Oh, internet ada. Coba kamu cari di Mbah Google, itu apa aja dicari di Mbah Google itu sangat lengkap. Apa aja dicari. Ini yang dicari semua BTS dulu dicari. BTS. Ya, Mr. Ji. Ya betul, BTS, Ya. Nah, Minho. BTS yang dicari. Tapi kalau ini nggak dicari, kalau pembelajaran nggak dicari. Tapi kalau BTS dicari, oh ini namanya siapa? Kenapa anak-anak itu hafal personil BTS? Karena dia tiap hari ngeliatin gitu. Gua aja. Oh si ini namanya si ini. Sampai ke semua personilnya itu tahu namanya semua. Lagu-lagunya Kenal dengan saya siapa. Nah, karena baru ketemu. Nah, itu dasarnya itu. Karena belum tahu, oh ya ini siapa ya? Belum pernah lihat. Nah, oh. Paling kalau lihat, kalau nggak salah sekali ya, pas sama sekali itu doang. Terus sekarang lagi, baru ketemu dengan Bapak. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. ya, siap. Terima kasih Pak Yusri. Ya sudah jam 7 lewat 10, 15. Oke. Terima kasih banyak Pak Yusri. 15-an ya. Teman-teman wali kelas kelas 7. Ayus nanya Pak Yus. Ya, silakan. Ayus mau nanya. Iya. Iya Pak Yus. Iya Bu Ana. Itu kan anak saya itu apa masalah sinyalnya susah kata itu. Saya suruh datang ke sekolah dia malu. Kan sebenarnya boleh ya Pak Yus ke sekolahan kan ya? Ini tadi saya jelasin. Boleh. Kan berapa kali saya jelasin untuk masalah dengan sinyal, artinya dengan jaringan, ya mungkin dia di bawah setel, biasanya bermasalah dengan jaringan itu. Ya silahkan datang ke sekolah. Tapi kalau seluruhnya datang sekolah ya nggak mungkin juga, karena ini akan jadi sebuah permasalahan. Kerumunan. Tapi kalau cuma 1, 3 sampai 5 orang mungkin masih diperbolehkan. Kenapa? Dengan kondisi seperti tadi. Ya waktu itu kan pernah anaknya Pak itu ada yang datang ke sekolah berapa orang itu 3 orang, nggak ada masalah. Ya silakan Yang ya. penting, Jadi, yang penting intinya kemauan dari siswa itu sendiri. Saya nggak kemauan. Kalau kemauan saya yakin, insya Allah jalannya ada. Caranya gimana? Dulu. Oh masalah sinyal, ya udah datang ke sekolah. Ntar ya kalau misalnya ini ntar saya tanyakan lagi ke Pak Kamar. Dan itu udah sering saya tanyakan ke Pak Kamar, udah sering saya tanyakan ke kepala tata usaha juga sering saya tanyakan. Diperbolehkan, tapi jangan sampai misalkan semuanya nggak boleh. Tapi kalau cuma sampai 5 orang oh boleh. Walaupun kalau seandainya karena emang kita harus menghindari, nah itu ada alasan tepat. Apa alasannya? Oh iya, nanti di rumah boleh nggak ada masalah. Oke, sip. Ya yang penting kalian tuh ada kemauan untuk mengerjakan dan tidak menunda-nunda tugas. Ini tadi langsung disampaikan oleh Wakil Guru sudah mengingatkan kita semua untuk tidak menunda-nunda tugas. Meskipun guru itu sudah memberikan waktu yang cukup untuk mengerjakan tugas. Itu yang bisa kita ambil ya. Jadi kenaikan kelas itu yang menentukan kalian semua. Yang menentukan kenaikan kelas itu kalian semua, bukan orang lain. Kita selaku wakil guru, selaku wali kelas akan melaporkan keseharian kalian dalam melaksanakan tugas. Nah nanti laporan itu akan dikemas dan disetujui oleh para guru bidang studi. Jadi tolong, ini sudah mau menjelang akhir ya kelas 7. Tolong diusahakan semaksimal mungkin untuk berubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru. Yang kebiasaan suka nunda-nunda, sekarang nggak ada yang nunda-nunda. Itu masuk ke kebiasaan baru. Dan kami selaku wali kelas juga nggak mensamaratakan
yang sering menunda. Ada juga yang alhamdulillah sudah mengerjakan tugasnya sesuai dengan waktunya. Kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para siswa yang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan waktunya. Oke, terima kasih Pak Yus sudah mau memberikan pembinaan kepada anak-anak kami kelas 7. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Yusri, anak-anak bisa memahaminya, anak-anak bisa mengamalkan atau mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk tidak menunda tugas yang diberikan oleh Dewan Guru. Untuk IPA kelas 76 nanti ada Zoom meeting bersama Pak Novel, dan untuk 71 sampai 75 itu ada materi di bahan ajar e-learning, kemudian kalian cek di KI 4. Dan untuk fikih belum ada informasi, dan untuk tahfiz nanti hari ini tidak ada meeting terlebih dahulu. Nanti tolong setorannya belum Mr. dikoreksi, hari ini akan Mr. share lagi ke wali kelas, dan tolong yang belum setoran tahfiz sama sekali segera setoran tahfiz ya. Nanti minggu depan insya Allah akan dicek semuanya dan kita meeting minggu depan. Kita membaca surat Al-Haqqah dari ayat 1 sampai ayat 52. Insya Allah minggu depan kita akan membaca surat Al-Haqqah dari ayat 1 sampai 52. Oke ya. Jadi mungkin Bu Pipit ada yang mau disampaikan, Bu Pipit? Ya, Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yusri yang sudah hadir di pembinaan kelas 71 sampai 76. Anak-anak semoga apa yang dibicarakan atau apa yang diinformasikan sama Pak Yusri itu bisa membangkitkan semangat kalian, bisa membuat kalian lebih lagi meningkatkan disiplinnya di PJJ ini ya. Untuk saya yang KI 3 itu sudah dibuka kembali, diperpanjang sampai tanggal 6 Maret. Jadi yang kemarin KI 3-nya tinggal beberapa orang aja sih, 3 orang apa 4 orang. Tapi yang di kelas 71 yang lumayan banyak, 71 sampai 7 orang ya. Itu tolong diperhatikan, disegerakan supaya yang tadi dibicarakan oleh Pak Yusri supaya tidak menumpuk tugasnya. Karena sudah diperpanjang maka dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah sebenarnya hari ini sih mau ada Teams gitu ya Mister, cuma karena tadi ada informasi dari Mister Zen tentang wajib mengikuti webinar itu ya untuk yang ibu-ibu guru, maka saya tidak ada Teams, jadi saya kasih tugas saja di KI 4. Nah KI 4-nya itu kalian buka bahan ajarnya dulu, bahan ajarnya dibuka, baru dikerjakan ke KI 4. Karena sebenarnya tugasnya gampang, karena ekosistem itu lingkungan biotik dan abiotik sudah dijelaskan di YouTube yang minggu lalu, dan anak-anak juga sudah menjawab. Hari ini tinggal menentukan aja lingkungan biotik dan abiotiknya. Tapi saya kalau yang untuk yang sekarang saya mau minta diketik aja nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata nggak bisa diketik boleh tulis tangan gitu aja Mister. Sebaiknya diketik. Kalau saya lagi kepengen diketik. Tapi kalau misalkan kalian memang tidak bisa untuk mengetik boleh ditulis tangan gitu aja deh, fleksibel aja. Yang penting tugasnya dikerjakan sampai tanggal 6 Maret juga. Untuk diperpanjang itu saya hanya 3 hari atau 4 hari aja, karena nanti hari Sabtu atau Minggu saya mau cek ulang lagi siapa yang belum mengerjakan, baru saya informasikan untuk perpanjangan waktu. Oke, tetap semangat belajarnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Itu informasi untuk kelas 71 sampai 75. Ijlal, mana Ijlal? Adakah Ijlal di sini, Ijlal? Ijlal Hamani? Mister. Iya. Ijlal si BT IPS belum ya? Belum Ijlal juga jadi belum. PS, Mister. IPA juga belum ya? Ijlal numpuk tuh, Ijlal numpuk. Tuh, Ijlal banyak numpuk. Mister Ji nanti WA ke ibunya Ijlal nih ya. Supaya HP jadi sita. Home visit. Tolong ya. Olahraga juga belum, Mister. Olahraga juga belum. Ini Ijlal, tolong yang aktif ya. Ijlal Hamani Az-Zuhri. Ya, Hamani. Setengah. Oke, siap.
Oke, terima kasih untuk semuanya. Sudah jam 7:30. Terima kasih untuk Pak Yusri dan para wali kelas yang sudah hadir mendampingi kegiatan tadarus virtual. Semoga kita bisa istiqomah dan diberikan kesehatan serta kelancaran dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan semuanya dikabul oleh Allah, dan Allah senantiasa melindungi kita semua dari wabah pandemi COVID-19, dan wabah ini segera berakhir. Ila hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih untuk semuanya. Nah, tapi video kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.